Halo semua, kembali lagi di channel Admin Bocil. Channel ini akan membahas beberapa fakta dan info-info menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 di dunia dengan luas wilayahnya yaitu 1.904.000 km persegi dengan jumlah populasi lebih dari 270 juta jiwa yang menjadikannya sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Membahas tentang negara Indonesia tentu saja tak akan ada habisnya, karena seperti yang kita tahu, berbagai macam fakta akan terus up to date di setiap harinya, mulai dari ekonomi, budaya, politik, teknologi, berbagai fenomena, hal-hal supranatural, dan masih banyak lagi. Jadi di video ini, kami hanya akan mempersembahkan beberapa fakta tentang negara gula kelapa yang sudah mendunia. Dan inilah beberapa fakta negara Indonesia yang mendunia yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Negara yang ramah. Fakta yang cukup populer tentang negara Indonesia tentunya adalah keramahan para pribuminya. Menurut survei Expat Insider 2019, negara Indonesia menempati urutan ke-8 untuk kategori negara paling ramah di dunia. Dari pengalaman para turis sendiri, mereka mengungkapkan bahwa Indonesia memang cukup ramah, apalagi terhadap para pengunjung asing. Tapi ternyata, kenyataan tersebut berbanding terbalik saat berada di sosial media. Menurut survei Digital Civility Index, Indonesia berada di posisi paling bawah dalam kategori kesopanan dalam menggunakan sosial media, yang juga menjadikannya sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sampai-sampai negara lain pun setuju kalau Indonesia adalah negara paling buruk di sosial media. Kebudayaan yang beragam. Kebudayaan di Indonesia sebenarnya tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Dari sekian banyaknya kebudayaan Indonesia yang mendunia dan juga yang sudah masuk daftar warisan UNESCO, beberapa di antaranya adalah angklung, seni wayang, batik, keris, gamelan, tari saman, tarian Bali, yang menjadikan negara kita ini sebuah negara yang kaya akan kebudayaan. Tapi kalau untuk budaya yang satu ini, kami benar-benar tidak mengerti dengan budaya yang beliau maksudkan. Buat kalian yang komentarin tentang kita tutup auratnya atau kita masalah baju gitu, kita punya budaya sendiri guys. Jadi setiap orang punya Bahasa yang beragam. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Keragaman bahasa di Indonesia ini tidak begitu mengherankan, mengingat negara ini yang tersusun dari beberapa pulau dengan penduduk yang menyentuh angka 273,5 juta jiwa. Beberapa bahasa daerah Indonesia yang cukup dikenal dunia adalah Jawa. Alah, jemput ngene iki. Yo gak wonge. Lalu ada Sunda. Dia gerak. Aing teh ka dia ek mayar hutang kamari, da aing malin. Kemudian Melayu. Pada bapak engkau. Ini kurang ajar. Sorry. Ada Batak. Wan itu orang Batak. Iya. Lalu ada yang seperti ini. Lalu ini. Dan lain-lain. Menurut laporan Anthology Languages of the World, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia, disusul oleh Nigeria, India, Amerika, dan lain-lain. Sementara di posisi pertama ditempati oleh Papua Nugini. Sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di negara kita tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia sudah terkenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti hanya minyak, gas alam, batu bara, nikel, dan emas.
Menurut laporan United States Geological Survey, cadangan nikel di Indonesia menjadi yang nomor 1 di dunia, di mana terdapat 23% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik investasi di sektor pertambangan. Tak puas sampai situ, cadangan tembaga di Indonesia rupanya menempati posisi ke-7 dan emas di posisi ke-5 di dunia, yang semakin membuktikan bahwa kekayaan alam Indonesia memang salah satu rajanya. Itulah kenapa banyak negara maju yang ingin menjajah negara kita. Karena ya begitulah. Wow. Ini nggak main-main ini. Satwa yang langka. Dari banyaknya satwa yang berkeliaran di muka bumi ini, Indonesia masih menyimpan beberapa satwa yang terancam punah. Mulai dari kodomo, orangutan, burung cendrawasih, harimau Sumatera, monyet Kalimantan, monyet Sudirman, dan masih banyak lagi. Untuk mencegah kepunahannya, beberapa satwa tersebut masih dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Negara paling santai di dunia. Kata paling santai di sini bukan berarti paling malas ya bujang. Santai bukan berarti santuy gitu loh. Dalam sebuah riset, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling santai untuk tujuan self-healing, yang berarti Indonesia merupakan salah satu yang terbaik untuk tujuan bersantai seperti liburan. Penentuan peringkat ini tentunya berdasarkan beberapa faktor, yaitu lingkungan, budaya, jumlah jam istirahat, dan hak asasi manusia. Maka tak heran, banyak sekali turis terkenal yang berlibur ke negeri gula kelapa ini. Karena selain keindahan alam yang memukau, keramahan penduduk juga sangat berkontribusi untuk menaikkan minat para turis yang ingin berlibur ke sini. Bukan lagi negara berflower. Amerika Serikat nampaknya sudah mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia. Predikat negara maju pun kini sudah disematkan kepada Indonesia. Dengan fakta ini, tentunya kita sekarang menjadi cukup bangga terhadap Pak D karena sudah membawa Indonesia ke langkah yang lebih maju. Walaupun memang beberapa orang masih tidak suka dengan kepemimpinan beliau. Apalagi beliau memang berdiri di depan bendera merah dengan lambang banteng yang ikonik, yaitu meja. Meja apa yang bisa menggerakkan negara? Mejawati. People be like, Candi Buddha terbesar. Candi Borobudur merupakan monumen candi paling fenomenal dengan arsitektur terbaik di dunia. Pada tahun 1991, UNESCO menobatkan Candi Borobudur berdasarkan 5 indikator, yaitu bangunan candi yang unik dengan arsitektur terbaik, monumen Buddha terbesar di dunia, memiliki nilai pendidikan dan keagamaan yang tinggi. Borobudur merupakan contoh luar biasa dari seni dan arsitektur. Borobudur merupakan hasil mahakarya arsitektur Buddhis yang berhasil menggambarkan konsep Buddhis mencapai nirwana. Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Candi Borobudur dibangun pada dinasti Sailendra pada abad ke-8 dan 9. Keindahan alam yang memukau. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri dari Indonesia adalah keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Sebagai negara maritim, keindahan pantai Indonesia sudah tidak lagi terhitung dengan jari. Untuk keindahan pegunungannya, Anda mungkin bisa tanya Bang Firsa Besari. Beberapa tempat wisata yang menjadi tujuan utama para turis luar negeri diantaranya adalah Bali, Raja Ampat, Taman Nasional Bromo, Kawah Ijen, Kepulauan Gili, dan Yogyakarta. Negara paling dermawan. Walaupun terkenal toksik dan sangat ganas di sosial media, rupanya Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Hal ini menjadi fakta yang membanggakan sekaligus mencengangkan bagi beberapa orang yang baru mengetahuinya. Karena saya sendiri pun ternyata cukup kaget dengan fakta ini. wah kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Wah, saya kok bisa ada apa? Menurut laporan World Giving Index yang diterbitkan oleh CAF, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan dengan perolehan skor 69%. Penilaian skor tersebut berdasarkan 3 aspek, yaitu membantu orang asing, menyumbangkan uang ke lembaga amal, dan mengikuti kegiatan amal secara sukarela. Jadi bisa disimpulkan, orang Indonesia selain terkenal ramah dan sopan, juga terkenal suka menyumbangkan uang. Bohong, yang bener.
Jika ada kesalahan, Anda bisa koreksi saya di kolom komentar ya sahabat. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Nanti kan cowoknya tuh aku jelek juga kan, kendor juga kan, jadi udahlah nggak usah cakep-cakep banget, yang penting cowoknya beneran sayang sama aku, jadi aku jelek pun dia sayang sama aku. Jadi gini, intinya gini, kalau aku mikirnya gini, kalau aku cantik berarti cowok pacaran aku karena aku cantik. Halah, jemput ngene iki. Yo gak wonge. Maksudnya kata-kata iki. Kata-kata buntu ngene iki.